Urologi, izin untuk dengan Anwar, dokter residen urologi semester 5. Mohon izin untuk mempresentasikan Campbell Reading, yaitu pada topik intraoperative consultation yang disadur oleh Michael G. Schwartz. Next. Sebagai pendahuluan, konsultasi intraoperatif ini sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bidang urologi, yaitu meliputi cedera dari organ genitourinaria secara iatrogenik ataupun pada kondisi-kondisi trauma. Konsultasi intraoperatif nih memang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya datang dari sejawat bedah lainnya, dokter spesialis kandungan maupun dari bidang kedokteran yang lain. Tujuan yang diharapkan dari konsultasi tersebut bisa dari kondisi untuk mempermudah jalannya operasi atau menghindari hal yang tidak diinginkan, yaitu cedera organ genitourinaria. Tindakan yang timbul dari konsultasi intraoperatif ialah tantangan yang timbul dari konsultasi intraoperatif ialah kita tidak mengetahui riwayat pasien tersebut sebelumnya. Ada beberapa hal yang dipaparkan dari buku Campbell ini, yaitu pertimbangan etik apabila terjadi konsultasi intraoperatif yang melibatkan kita sebagai urologis. Berarti kita sudah memasuki zona hubungan antara pasien dan dokter yang mana hal tersebut bisa menjadi masalah legal yang berpotensi masalah jika tidak dikomunikasikan dengan baik antara dokter dan pasien, dan hal ini perlu dipertimbangkan terkait kondisi-kondisi yang akan terjadi dan mungkin terjadi, yaitu ditanggulangi dengan pemberian inform consent yang adekuat kepada keluarga atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut. Nah, ini ada stakeholders dari patient decision, yaitu kita sebagai urologis ada di tengah. Ada beberapa faktor lainnya, yaitu yang terutama adalah pasien itu sendiri atau diwakilkan dari keluarga. Primary surgeon ini yang dimaksud adalah dokter utama yang melakukan prosedur pada pasien tersebut, anestesiologis dan sejawat urologi yang lain. Next. Putusan klinis pasien ini perlu dipertimbangkan, yang perlu dipertimbangkan ialah kita bisa melakukan diskusi sesama kolega urologis terhadap hal yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Faktor terpenting pada pengambilan tersebut yaitu pasien, namun kondisi yang tidak potensial yaitu pasien tidak dapat berdiskusi untuk pengambilan keputusan yang akhirnya diwakilkan oleh keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap pasien. Next. Nah, ini ada hal yang juga di-highlight oleh buku Campbell, yaitu dokumentasi. Pada kondisi konsultasi intraoperatif, dokumentasi ini sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada pasien mengenai hambatan, tantangan, ataupun kesulitan yang terjadi sehingga konsultasi intraoperatif itu dilakukan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap dokter dan mempermudah pelayanan dan rencana tata laksana pasien pasca operasi. Penting untuk seorang dokter yang dipercaya untuk dikonsultasikan dengan mengetahui selengkap-lengkapnya data medis pasien tersebut. Pada kasus yang dipaparkan dalam Campbell, itu semisal ada video rekaman dari uretroskopi pasien dengan struktur yang mengalami kesulitan pemasangan kateter, sehingga pada pasca operasi dapat diedukasi kenapa dilakukan suatu tindakan uretroskopi atau tata laksana dari struktur tersebut. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan, yaitu kita sebagai seorang tenaga medis memperkenalkan diri dan mengidentifikasi pasien, menyesuaikan nama pasien, medical record, dan tanggal lahir. Nah, dan serta mendiskusikan keadaan saat ini atau keadaan terkini dengan sejawat bedah yang lain atau ahli anestesi yang lain. Nah, ini kita informasikan prosedur yang akan dikerjakan dan kita pastikan bahwa peralatan yang kita butuhkan sudah tersedia dengan baik dengan staf ruang operasi lainnya. Nah, ini juga kita memberikan estimasi pada kemungkinan perdarahan dan waktu lamanya operasi. Next. Yang sering
salah satu yang cukup sering terjadi adalah trauma uretra atau kondisi kesulitan pemasangan kateter terjadi pada pasien-pasien yang sebelumnya memiliki riwayat radioterapi pada organ pelvis. Pasien yang dikonsultasikan terkait keluhan kegagalan pemasangan kateter terkait riwayat struktura uretra dan kondisi tata laksana pada benign prostat hiperplasia. Kondisi tersebut sangat sering berhasil ditangani dengan baik dan lancar, namun membutuhkan penambahan waktu rawat inap pada pasien. Pada penelitian yang dilakukan oleh Davis et al., insidensi trauma uretra terkait pemasangan kateter pada 1.000 pasien terjadi pada 3 sampai 6 per 1.000 pasien. Next. Hal yang dapat menyebabkan cedera uretra adalah tidak adekuat penilaian dari riwayat pasien, uretra pars prostatika yang berkelok, riwayat tata laksana operasi prostat. Ada trauma uretra yaitu pada saat mengembangkan balon kateter masih belum pada saat ujung kateter uretra tidak pada buli, dan operator yang kurang berpengalaman. Nah, ini apabila terjadi cedera uretra yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, tata laksana yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan percobaan 1 kali oleh seorang urologis. Apabila masih tidak berhasil atau gagal, bisa dilakukan evaluasi dengan menggunakan uretrosistoskopi. Next. Cedera buli, yaitu cedera pada organ buli, sangat sering terjadi pada operasi-operasi area pelvis. Laserasi baik terkena instrumentasi operator atau manuver yang dilakukan oleh operator. Cedera buli juga sangat lazim terjadi pada pasien-pasien yang menjalani prosedur reseksi baik transuretral reseksi prostat atau tumor buli. Next. Ini ada grading dari trauma buli, grade 1 sampai 6, yaitu pada grade 1 ada jenis yang hematom dan laserasi. Grade 2 laserasi bladder wall kurang dari 2 cm, grade 3 lebih dari bila di ekstraperitoneal lebih dari 2 cm, bila di intraperitoneal kurang dari 2 cm. Grade 4 yaitu laserasi intraperitoneal lebih dari 2 cm. Grade 5 laserasi yang hingga ke bagian dari trigonum, bladder neck ataupun orificium uretra. Grade 6 ini yang bila trauma yang tidak dapat organ buli tersebut tidak dapat diselamatkan. Next. Diagnosis laserasi buli dapat didiagnosis dengan tampaknya visualisasi balon intraoperatif pada buli yang biasanya sering juga pada operasi-operasi bagian ginekologis. Adanya ekstravasasi dari urin selama operasi, dan bila dilakukan evaluasi dengan gambaran pewarnaan methylene blue akan timbul gambaran cairan dari lapangan operasi yang dikerjakan. Next. Tata laksana penjahitan laserasi buli dapat dilakukan dengan penjahitan absorbable yang dipasang dan dilakukan pemasangan, dilakukan pemasangan kateter 7 sampai 14 hari. Nah, tantangan yang akan dihadapi adalah kesulitan repair pada grade 5, yaitu kasus-kasus cedera buli pada daerah trigonum. Next. Nah, ini ada beberapa prosedur yang berkaitan dengan cedera buli, yaitu beberapa operasi-operasi dari bagian ginekologi maupun sejawat bedah digesti. Yang pertama adalah cesarean section, prosedur-prosedur histerektomi baik abdominal maupun pervaginal, operasi-operasi hernia repair maupun baik laparoskopi maupun open surgery, dan paling banyak ini pada transvaginal tape placement. Yang saya cari informasinya adalah bahwa ini pemasangan tape sling pada bladder neck pada pasien-pasien dengan stres inkontinensia. Next. Nah, ini contoh sling atau tape insertion pada
pada kondisi tata laksana dari stress incontinence. Next. Berikutnya adalah cedera ureter yang lebih dari 75% cedera ureter disebabkan ya, karena kasus iatrogenik, sedangkan lebih dari 50% disebabkan oleh operasi-operasi ginekologi. Mekanisme cedera ureter sangat bervariasi, adanya laserasi dari ureter itu sendiri dan contohnya ada ligasi dari ureter. Next. Ada grading sistem dari klasifikasi injury atau cedera dari ureter. Yang pertama adalah hematom, yaitu kontusio atau hematoma tanpa kondisi devaskularisasi dari ureter. Grade 2 adalah kurang dari 50% transeksi ureter. Grade 3 laserasi lebih dari 50% transeksi segmen ureter. Grade 4 laserasi komplit dengan transeksi komplit kurang dari 2 cm pada area yang tidak tervaskularisasi. Grade 5 reseksi komplit lebih dari 2 cm area yang tidak tervaskularisasi. Next. Tata laksana cedera ureter tujuan utamanya ialah mempertahankan integritas lumen ureter, dilakukan apabila masih bisa dilakukan, yaitu repair ureter yang tidak tension dengan watertight. Next. Grade 1 sampai 2 dapat dilakukan tata laksana pemasangan ureteral stent. Ureteral stent lebih dipilih karena mencegah ureteral stricture. Stent yang dipasang dipertahankan selama 1 sampai 2 minggu. Next. Grade 3 sampai 5 bagian distal ureteral injury, yaitu pars distal ureter. Ureter bagian distal dapat dilakukan tata laksana dengan reimplantasi ke bagian buli. Prosedur yang dilakukan ini memiliki kekurangan, yaitu di masa yang akan datang kemungkinan adanya reflux urin ke ureter karena tidak adanya mekanisme katup yang cukup baik pada ureter yang di neoimplankan. Setelah dilakukan reimplantasi, evaluasi tanda-tanda leakage urin. Untuk kateter yang dipasang dapat dipertahankan selama 1 sampai 2 minggu. Next. Untuk bagian proksimal, cedera yang dapat dilakukan pemasangan dilakukan jika pemasangan stent gagal, dilakukan prosedur ureterocutaneostomy. Next. Untuk grade 5, pasien dengan trauma iatrogenik yang dapat dialami trauma ureter grade 5, tata laksana yang dibutuhkan lebih komprehensif. Repair terbuka, rekonstruksi hingga diversi urin bisa dipertimbangkan setelah sebelumnya mungkin memberikan inform consent dan penjelasan pada pasien dan keluarga pasien. Next. Nah, ini kasus avulsi ureter, insidensinya sekitar 0,06% hingga 0,45%. Segmen ureter yang mana yang paling rawan terjadinya avulsi ialah bagian proksimal hingga mid ureter. Sering terjadi karena penggunaan manuver yang tidak tepat pada kondisi dari penyempitan ureter. Nah, penata laksanaan dengan repair segera dengan ureterostomy pada kasus mid atau proximal ureter injury. Nah, ini berikutnya adalah bagaimana konsultasi intraoperatif dilaksanakan pada kondisi-kondisi abnormalitas dari implantasi plasenta pada operasi-operasi ginekologis. Nah, ini ada beberapa jenis dari implantasi uretra yang normal, yang abnormal, yaitu plasenta akreta, perkreta maupun inkreta. Plasenta akreta dulu, inkreta baru perkreta. Yang sering dilihat adalah plasenta perkreta yang sudah menginvasi dari organ lain, yaitu paling sering salah satunya adalah buli. Next. Penanganan bidang urologi pada plasenta akreta, seorang urolog dapat terlibat dalam tata laksananya pre dan intraoperatif. Evaluasi antenatal dengan pemeriksaan keterlibatan plasenta hingga ke dinding buli. Nah, hematuria ini menjadi gejala yang prominent, yaitu sekitar 1/3 dari pasien dengan plasenta perkreta. Nah, terkadang sistoskopi bukan merupakan pemeriksaan yang paling sensitif, namun bisa menjadi salah satu pilihan terapi untuk evaluasi preoperatif dan untuk menimbang apa yang akan dilakukan pada
intraoperatif rencana berikutnya. Next. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.